Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam kunjungannya ke Institut Teknologi Kalimantan di Balikpapan, Kalimantan Timur pada Rabu 5 Januari lalu mengatakan, sejak 2014 hingga 2022, SBSN yang diterbitkan untuk Provinsi Kalimantan Timur 6,48 triliun rupiah. Dengan porsi 2021 1,1 triliun rupiah dan 961 miliar rupiah untuk alokasi 2022. Proyek prioritas di wilayah Kalimantan Timur itu dikelola mayoritas oleh Kementerian PUPR. Sebagian besar proyek digarap untuk mendukung pembangunan ibu kota negara seperti infrastruktur jalan, jembatan, bandara, sumber daya air, transportasi, kampus dan sekolah madrasah, serta di bidang pertahanan keamanan dan sosial. Oleh SBSN, antara lain yang dikelola oleh Kementerian PUPR 83,43%, mayoritas karena memang sebagian besar nanti untuk mendukung pembangunan IKN. Proyek pembangunan infrastruktur sebagai penunjang ibu kota negara baru terus dilakukan, seperti Jembatan Pulang Balang 2, jembatan sepanjang 804 meter dengan panjang akses 1.807 meter, dilengkapi model Cable Stayed Bridge. Jembatan sepanjang 804 meter dengan panjang akses 1.807 meter, dilengkapi model Cable Stayed Bridge atau kabel untuk menahan badan jembatan. Pembangunan jembatan yang dilakukan sejak 2015 lalu ini pun telah menghabiskan dana 1,4 triliun rupiah. Namun jembatan ini belum dioperasikan lantaran masih terhambat pembebasan lahan akses sisi darat yang mengarah ke Balikpapan. Jalan nasional antara Pulau Kalimantan Timur dengan Pulau Kalimantan Selatan itu masih terputus di Teluk Balikpapan. Jalan akses Pulau Balang ini dibangun untuk menyambungkan Teluk Balikpapan sekaligus menjadi akses utama menuju ibu kota negara. Baik jalan maupun jembatan ini dibangun diharapkan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi khususnya di kawasan Peti Kemas Karyangau, Pulau Lango, Jenebora, dan Buluminung. Ibu kota negara di Kabupaten Penajam Pasir Utara memiliki akses yang cukup jauh dari kota bisnis utama Kalimantan Timur, Balikpapan. Jarak tempuh melalui jalur darat, yakni Jalan Trans Balikpapan Samarinda sekitar 3 jam, sedangkan jalur laut via pelabuhan feri sekitar 1 jam. Perbedaan waktu tempuh inilah yang mendasari dibangunnya jembatan Pulau Balang. Pembangunan infrastruktur ibu kota negara baru masih terus berlanjut. Baru-baru ini Presiden Joko Widodo dikabarkan telah menyetujui desain istana kepresidenan ibu kota negara baru. Berdasarkan postingan pada beranda Instagram milik sang desainer Inyoman Nuarta, ia membagikan desain istana kepresidenan ibu kota negara baru yang diklaim telah disetujui oleh Presiden Joko Widodo. Postingan tersebut diberi keterangan desain istana IKN yang telah final disambut dengan sukacita dan telah disetujui Presiden. Istana negara tersebut diberi nama Istana Garuda sebagai simbol kesatuan bagi rakyat Indonesia. Mengusung konsep Botanical Garden, Istana Garuda akan dilengkapi banyak ruang hijau baik di luar maupun di dalam bangunan. Rencananya, Istana Kepresidenan akan dibangun pada lahan seluas 100 hektar. Tim Liputan CNN Indonesia.